Andi Aswan menjelaskan perbedaan antara ijazah Rismond dengan ijazah dari Yamaguchi, Jepang. Menurut Andi Aswan, banyak kejanggalan dari ijazah S3 Rismond yang mengindikasi kalau ijazah S3 Rismond itu diduga palsu. Perbedaannya sangat mencolok. Kalau di Jepang itu, ijazahnya itu selalu berwarna kuning, dan karena dibuat dari serat bambu. Sedang yang ini adalah HVS. Dan juga interupsi, Mbak. huruf kanji itu juga perform ya. Jadi ada Sebentar. huruf kanjinya itu juga ada patternnya untuk bicara kanji. Dan yang menarik di sini ya, kalau di sini itu hanya stem. Ya, stem ini artinya namanya nih Yamaguchi. Kalau di sini adalah nama dari rektornya, tapi pakai stem. Kalau di sini ditulis Hiroshi Kato, pakai huruf romaji. Tidak ada huruf romaji di dalam ijazah ataupun sertifikat itu yang berbahasa Jepang. Ini permasalahannya sebetulnya sudah dilihat dari situ, sudah kita poin, sudah tahu itu. Kesimpulannya banyak kejanggalan, bukan hanya itu ya, yang juga mengenai patennya juga yang ditolak oleh Yamaguchi. Kemudian banyak lagi juga misalnya disertasinya kita nggak jelas di mana. Sebetulnya banyak sekali, tapi yang paling menonjol itu pada saat ketika waktu rakyat bersuara itu saya tonjolkan ini kelihatan semua. Baik. Gitu. Jadi intinya pada dasarnya kita berdasarkan data, bukan kita bisa ngomong, dan juga korespondensi dari Universitas Yamaguchi itu ada. Baik, Mas Roy, silakan. Ya ini mestinya dijelaskan dulu ya. Kalau misalnya iNews ini mengundang perwakilan dari Yamaguchi atau dari Kedubes Jepang, itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswan ini apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Universitas Yamaguchi atau dia mendapatkan hak dari situ? Ya, dia dapat data-data itu dari mana? Gitu loh. Jadi sebenarnya harus fair dulu. Jelaskan kepada pemirsa legal standing dia apa? Ya, atau nanti harus dikatakan kecuali dia mendapatkan surat yang resmi gitu ya dari Yamaguchi untuk menyampaikan ini. Boleh. Kalau enggak, kan hanya kayak orang ngomong di pasar aja. Kasihan dong acara ini. Itu. Enggak, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standing apa? Saya? Oh jelas, saya sahabatnya Rismond. Oh clear. Udah jelas kalau itu dan saya tahu. Bagaimana Anda bilang sahabatnya Rismond kalau boleh katakan? Jelas. Kebenaran itu harus diungkapkan. Saya tahu jangan persis. Berbicara masalah legal standing. Kami sama-sama karena ada legal standingnya aja Anda juga punya. Kami sama-sama lulusan UGM asli. Anda lulusan mana? Lulusan UGM, kita bicara tentang Yamaguchi Daigaku adalah ijazah yang memang adalah diduga yang dipalsukan oleh saudara Rismond dan menuduh kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ini orang abal-abal gak punya apa-apa. Ini adalah maling teriak maling. Mereka saling meributkan legal standing. Apa sih legal standing itu? Legal standing adalah kedudukan hukum seseorang atau pihak untuk mengajukan gugatan atau laporan dalam suatu perkara di pengadilan. Artinya pihak tersebut harus punya kepentingan langsung atau dirugikan oleh peristiwa yang dipersoalkan. Saya tuh agak bingung ya sebenarnya. Bingung itu begini, makanya Indonesia itu dijajah 350 tahun. Karena banyak orang yang mau jadi komprador. Ya kan, mau menjadi bekerja sama dengan rezim yang totalitarian, ya, rezim yang menjajah dan lain sebagainya. Padahal fungsi dari civil society itu adalah menjaga pemerintahan agar jangan melenceng dari kekuasaan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita bicara misalnya mempertanyakan integritas publik berupa ijazah misalnya. Ijazah siapa yang patut kita tanyakan? Ya ijazah pejabat publik, ijazah orang yang berkuasa di republik ini yang mengatur kita, yang mengatur publik. Tapi kalau kita menanyakan ijazah warga negara orang per seorang, jadi kurang kerjaan kita. Kecuali tadi saya katakan killing the messenger. Jadi, siapapun yang kemudian berusaha melakukan kritik terhadap kekuasaan, maka kemudian dia diserang balik. Bukan oleh kekuasaan itu sendiri, tapi oleh kompradornya. Yang saya katakan tadi seperti Indonesia dijajah 350 tahun, bukan karena Belanda kuat, tetapi banyak pengkhianat, banyak komprador yang beraliansi dengan kekuasaan itu, kekuatan itu loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita kemudian menggeser tema besar tentang integritas, tentang good governance dari kekuasaan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, kepada Rismond dari Bali G, saya nggak habis pikir. Jadi kok sesuatu yang besar tiba-tiba jadi kecil sekali. Saya tahu nanti kalau Roy Suryo ya ada kelemahannya seperti itu, dilaporkan lagi. Sudah. Refli Harun nyari-nyari gak ketemu. Dicari-cari, dilaporkan juga nanti. Dr. Tifa begitu juga. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah dalam masa depan kita akan terus merusak demokrasi kita dan penguasa yang zalim akan tumbuh dan berkembang terus-menerus.
tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol publik yang educated atau memadai. Closing. Gara-gara yang begini-beginian ini, yang interupsi, lalu kemudian tiba-tiba melapor hak publik dan lain sebagainya. Silakan, Bang Ade. Nggak jelas pikiran dan konsep. Konsep berpikirnya itu nggak ada. Warga negara Indonesia. Bagaimana? Tuh. Lindungi konstitusi. Tuh. Siapapun Iya, itulah. yang mau melaporkan itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu Haknya, mengatur bos. kebebasan menyatakan Anda pendapat nggak baik boleh secara lisan dan mengatur. tulisan. Anda siapa? Bukan Mengatur hak melapor. Hah? Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang gua melapor? itu- Ya, hak orang dong. Jadi Ya, itu memang lah. Memang gunakan begitulah hak cara Anda dia berpikir. masyarakat ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan. Ada pasalnya yang mengatur. Kalau nggak hapus undang-undangnya, sini tak ada closing yang ini. mengatur. Iya. Ya masalah Respon Anda pribadi kalau dan lain misalnya, sebagainya itu urusan dari dan pihak haknya mereka. respon ini Itu dia tidak ngomong terima, apa sih? ya udah tinggal lapor Agak balik. jelas. Iya dong. Lapor balik. Lapor dong. Yang Kalau selama Anda ini. merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda katakanlah diduga Dah, palsu dan tutup, bukan eh. palsu. Closing Dan sini. Anda Lapor-melapor keberatan, itu ya lapor balik dong, kan adalah begitu. ciri Itu loh, orang hak mereka yang lah. pertama tidak kali kita mampu melaporkan berargumentasi Jangan secara terlalu banyak baik. sajak ketatanegaraan Ya kan? kita. Ya. Priority Pertama roll kali di sini. bohong lagi. Ya, Ini orang ini mereka tukang udah bohong. seperti apa? Iyalah. Cacing pemanasan. Tukang Udah bohong. udah takut. Gini, tukang Oke, bohong. nih. gimana, Bang Gini. Roy? Itu dia ngomong apa sih? Baru kali ini aku lihat Refli Harun kayak gitu. Berbeda seperti biasanya. Biasanya Refli Harun itu kelihatan tegas, tenang, tapi ini berbeda. Kayak apa ya? Kayak kalah debat bisa jadi. Kayak kesilio lidah bisa jadi juga. Kayak menutupi malu. Oh, bisa jadi.